kali ini ditemani oleh narasumber yang menurut saya sangat penting dan relevan untuk membicarakan topik yang akan kita bicarakan ini. Dr. Rieke Diah Pitaloka. Selamat datang ke Main TV, Teh Rieke, atau saya manggilnya apa ya? Apa aja, jangan panggil saya Ahmad Sahal aja. Jadi Rieke ini kan kita tahu lah dalam public image itu kan selalu dikaitkan dengan peran dia sebagai oneng gitu ya. Terus kemudian yang kita tahu juga Rieke ini 3 periode menjadi anggota DPR RI dari PDIP ya, dan juga punya banyak kesibukan lain ya, duta arsip nasional, terus kemudian banyak kesibukan lain. Nah, beberapa bulan terakhir itu banyak yang bertanya-tanya, Rieke ini kok seperti menghilang ya gitu. Kemana Rieke gitu? Kalau kita lihat akun medsosnya ya kita lihat kesibukannya. Tapi pemirsa, kalau Anda tahu apa yang dihasilkan dari tanda kutip menghilangnya Rieke, itu Anda akan terkejut. Dan saya sendiri takjub. Ini adalah disertasi yang akan dibukukan ya dari dan ini pertama kali loh ditunjukkan ke publik ya. Belum lagi cetak sebenarnya. Ini pertama dummy, kali ini ditunjukkan dummy. ke saya. Ya ini kehormatan ampun, luar biasa ini Main TV. Kekerasan simbolik negara, kebijakan rekolonialisasi. Nah, ini hasil dari menghilangnya Rieke beberapa saat. Tirakat gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan pertama tentang isi dari disertasi ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu. Ya. Selamat ya. Terima kasih Mas Sahal. Assalamualaikum semua pemirsa. Saya belum salam dari tadi. Oh iya benar. Saya kalau ngomongin oneng, ngomongin Main TV, saya ingat dalam satu dialog itu ada waktu itu ditanya, dia bilang, kata Bang Juri, mensana in corpore sano gitu. Kata oneng tahu artinya? Apa neng artinya? Main di sana, kopornya taruh di sono gitu. Ya saya ingat Main TV. Iya. Bukan main kan? Iya betul. Main di sana, kopornya di sono. Iya, itulah arti mensana in corpore sano. Nah, ini onengnya keluar ini. Tapi gini, saya ingin ini serius loh. Ini serius, bahasanya serius ini. Jadi ini judulnya aja kan kekerasan simbolik negara ya, dan Anda banyak membahas di dalam disertasi Anda mengenai data, kenapa data itu menjadi isu, dan kenapa itu penting kalau kita bicara mengenai kebijakan negara ya, dan apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita lihat berita-berita ya, contoh-contoh berita kan ada problem data di Indonesia. Ini saya dapatnya juga dari Rieke ini. Misalnya Menkes kapok gunakan data Kemenkes gitu kan, datanya bermasalah. Kemudian data KPU bermasalah. KPU dan Kemenkes sudah bahas soal data pemilih untuk vaksin, bermasalah juga. Data penduduk penerima bansos bermasalah. Terus data dana Sri Mulyani bakal tarik dana desa dari desa fiktif. Jadi data desa bermasalah. Jadi ada masalah dengan data ini. Kirain yang masalah tuh rumah tangga saya aja. Nah, itu kan, curcol. Lanjut. Terus pertanyaannya apa? Jadi saya ingin tahu sebenarnya kenapa Rieke tertarik dengan tema ini, ya, dan sebenarnya apa yang ingin disampaikan ya, argumen dari disertasi yang sekarang sudah akan menjadi calon buku ini. Ya. Silakan Rieke. Jadi pertama, terima kasih untuk kesempatannya. Disertasi ini sebetulnya adalah lanjutan dari tesis S2 saya di Filsafat Universitas Indonesia, membongkar bagaimana mekanisme kekerasan negara pada rezim yang berwatak otoritarianism atau totaliter gitu ya. Itu studi terhadap pemikiran Hannah Arendt ya. Ya, Hannah Arendt, tapi filosof Jerman. Studi kasusnya adalah metode kekerasan yang dilakukan oleh Hitler beserta organisasi Nazinya. Bagaimana kemudian yang menarik dari situ adalah kejahatan ekstrim, tidak disebut kejahatan radikal, karena kalau radikal itu asal katanya redik, dia mengakar.
orang yang memiliki akar pemikiran yang kuat, dia tidak akan melakukan kejahatan ekstrim seperti pembunuhan dan sebagainya begitu. Nah, banality of evil adalah kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir, tidak terkait tentang status sosial atau ekonomi, tetapi bagaimana suatu mekanisme yang menggabungkan antara propaganda dan teror menciptakan habitus, balik ke Bourdieu, bahwa kejahatan itu sesuatu yang wajar. Orang tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang tidak. Dianggap normal saja gitu ya. Karena banal, itu banal. Dia berulang. Jadi sesuatu yang berulang menjadi habitus dianggapnya ya wajar, sesuatu yang wajar. Nah, bagaimana metode kerja berikutnya adalah supaya orang tidak merasa bersalah. Maka dalam camp-camp Nazi itu, korban yang ditahan bahkan dihilangkan nyawanya itu tidak dianggap manusia. Kalau lihat film-filmnya sekarang, dan Hannah Arendt itu khusus membahas tentang Eichmann, bukunya Eichmann in Jerusalem. Itu adalah salah satu arsitek pembunuhan terhadap korban Nazi yang melampaui perintah Führernya, dan dia tidak merasa bersalah. Dari sisi psikoanalisis dan sebagainya, dari sisi soal religiusitasnya dia adalah manusia yang baik. Ya, ada hasil temuannya. Tapi kenapa? Eichmann ini ya, si Eichmann. Ada filmnya sekarang, film dokumenternya. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Karena propaganda dan teror itu kemudian manusia dianggap sebagai deretan angka. Tahanan itu hanya ditato di sini. Lalu ketika orang itu dibunuh, si pelaku tidak menganggap menghilangkan nyawa, dia hanya menghapus, mengurangi deretan angka itu. Jadi diingatkan oleh Hannah Arendt, sebetulnya kebenaran itu bukan 2 tambah 2 sama dengan 4, itu kebenaran kosong. Tapi ada apa di balik 2 tambah 2 sama dengan 4? Itu tesis saya. Lalu kemudian tesis master ya. Bagaimana kekerasan negara dalam konteks seperti mekanisme pembunuhan, penghilangan, penculikan. Which is itu juga terjadi di era Orde Baru. Metode yang sama kurang lebih terjadi. Nah, pertanyaannya setelah masuk masa reformasi yang dikatakan kita lebih demokratis, apakah kekerasan itu masih ada atau tidak begitu? Nah, kekerasan negara yang saya gunakan bukan lagi sesuatu yang verbal, tetapi dalam disertasi ini mengungkap pakai pemikirannya Pierre Bourdieu bahwa kekerasan itu disebut dengan kekerasan simbolik. Ya, kekerasan simbolik melalui bahasa. Bahasa apa dalam kaitan ini adalah bahasa yuridis. Masuk di dalam norma hukum yang kita seringkali tidak sadar bahwa kita adalah bagian dari entitas negara. Ketika berbicara negara, maka di situ ada produk hukum. Secara tegas dikatakan kalau dalam konteks Indonesia adalah Rechtsstaat, negara hukum, bukan Mahstat belaka. Begitu dalam penjelasan Undang-Undang Dasar yang lama dibuat oleh para pendiri bangsa kita. Artinya segala sisi kehidupan itu dia ditentukan oleh aturan hukum. Dan aturan hukum itu adalah suatu keputusan politik. Nah, aturan hukum balik lagi apa kaitannya dengan pendataan? Kalau tadi di awal Mas Sahal mengatakan ini data ini nggak benar, data itu nggak benar, nggak jelas lah datanya begitu. Pertanyaannya, apakah data itu muncul tiba-tiba? Dan karena data itu selama bertahun-tahun, katakanlah saya mengatakannya pseudo dan berulang kali direproduksi. Pseudo data ya? Pseudo data ya. Palsu, data palsu. Data semu ya, data semu. Ya. Nah, pseudo data, lalu kemudian itu seperti sesuatu yang wajar kan? Itu seperti sesuatu ya udahlah adanya data seperti ini, dipakailah semua data itu oleh kementerian, lembaga, bahkan oleh masyarakat. Data itu ternyata lahir dari pendataan. Pendataan itu di dalamnya ada bagaimana data itu diproduksi dan direproduksi. Tapi pendataan itu juga tidak lahir tiba-tiba. Ada norma hukum yang mengaturnya terkait bagaimana
pendataan itu harus dilakukan. Oke. Jadi tetap saja itu bahasa hukum yang disahkan secara legal dalam peraturan perundang-undangan yang hierarkinya bisa dilihat di pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, undang-undang, lalu terus turun ke bawah. Undang-undang yang menyangkut pendataan ada beberapa, salah satunya Undang-Undang Statistik, tapi aturan turunan lainnya ada di lintas kementerian tentang bagaimana pendataan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, disinilah saya berupaya mengungkap bahwa norma yuridis pendataan itu kemudian mendrive pendataan. Pendataan itu mendrive data, dan data yang dihasilkan mendrive seluruh policy, public policy yang kita kenal dengan kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Karena itu seperti bukan kekerasan. Tetapi ketika kita kemudian menganalisis lebih dalam dari data yang direproduksi berulang kali dengan perspektif hanya top down, itu kemudian terjadi pendataan yang menghasilkan data yang indikasi kuatnya tidak menggambarkan kebutuhan real dan kondisi real rakyat. Di mana rakyat itu sebenarnya berada, itu ada di desa dan kelurahan. Ya kan? Ya. Karena sistem jadi tata kenagaan. disitulah pseudo datanya ya, karena data itu tidak akurat menggambarkan kenyataan gitu. Ya. Nah itu kenapa seperti itu bisa terjadi? Ya karena pendataan. Oke. Pendataannya memang metodenya tidak. Kenapa bisa begitu? Karena norma yuridisnya mengarahkan seperti itu. Apakah BPS salah secara hukum? Tidak salah, karena dia menjalankan norma yuridis. Legal, ya legal. Tapi apakah yang legal itu bermoral atau tidak? Apakah yang legal itu kemudian bisa dipastikan 100% mengungkap suatu kebenaran hukum yang sebetulnya prinsip dasarnya adalah mengorganisir tanggung jawab dan berperspektif keadilan? Itu kan berikutnya. Ya, ya. Nah, balik lagi, sebetulnya tadinya disertasi saya akan berbicara mengenai perbandingan polisi pembangunan dari masa Soekarno, Soeharto, dan sampai sekarang Pak Jokowi. Tapi kemudian itu pernah dibuat. Saya mundur sedikit boleh ya? Oke. Jadi ceritanya ketika BPUPK badan yang menyusun konstitusi, BPUPKI, ya. BPUPK itu menyusun konstitusi, saat itu situasinya dikhawatirkan, diprediksi akan ada agresi Belanda, jadi harus cepat karena negara merdeka itu syaratnya adalah salah satunya memiliki konstitusi. Kalau saya tidak salah yang mengatakan adalah Supomo mengatakan bahwa udahlah nggak usah terlalu detail, yang penting ada konstitusi sehingga konstitusi kita juga fleksibel, begitu jadilah konstitusi kita yang cukup terpendek di dunia. Nah, di antara negara lain. Setelah ini kita akan membuat lanjutan dari konstitusi itu adalah garis-garis besar daripada haluan negara. Dengan kapital kecil ada di penjelasan Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen. Nah, kemudian ketika setelah merdeka lalu terjadi gejolak politik dan sebagainya, agresi dan sebagainya, maka dicoba juga kita masuk dalam bentuk federal Republik Indonesia Serikat, dibentuk Badan Konstituante, tidak berhasil membentuk konstitusi, maka diputuskan kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan NKRI. Ya. Nah, tapi sebetulnya setelah deklarasi Juanda tahun 1957, Bung Karno dan para founding fathers dan founding mothers kita itu memikirkan secara serius bagaimana caranya untuk menyatukan negara kesatuan, untuk menyatukan Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya kembali pada konstitusi. Dan konstitusi itu menurut Bung Karno tidak dapat mengisi perut rakyat yang kosong. Tidak mungkin dengan konstitusi lalu seperti sulap akan lahir adil dan makmur. Lalu apa yang dipikirkan adalah roadmap pembangunan yang menyatukan antar pulau, menyatukan antar provinsi, dalam kabupaten, antar desa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu lahirlah kemudian
TAP MPRS nomor 1 tahun 1960 tentang garis-garis besar haluan negara, itu sebenarnya kalau istilah saya idiokratis, lanjutan dari konstitusi. Nah, itu pun tidak cukup, karena itu berisi guidance, tuntunan saja. Bagaimana supaya itu terimplementasi? Harus ada roadmap pembangunan teknokratis yang tidak lepas dari idiokratis dan konstitusinya gitu. Disusunlah, keluarlah TAP MPRS nomor 2 tahun 1960 tentang garis-garis besar daripada haluan negara. Ini adalah blueprint pertama pembangunan Indonesia, roadmap pertama pembangunan Indonesia yang sudah evidence based policy, karena tujuannya Indonesia harus menjadi negara industri. Terbagi menjadi 2 program, program A dan program B. Program A adalah 5 bidang kesra yang diamanatkan oleh konstitusi. Terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan. Terpenuhinya hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM. Terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Dari mana duitnya untuk bisa tercipta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial ini? Dari program B. Apa itu program B? 5 prioritas industri nasional. Ada industri lain banyak, tapi itu 5 apa prioritasnya? Industri sandang pangan papan, industri bahan baku industri, industri energi khususnya energi terbarukan, maka dibangun bendungan-bendungan besar bukan hanya untuk pengairan tapi juga untuk kelistrikan dan sebagainya. Industri farmasi dan obat-obatan tradisional, serta industri pariwisata. Ini tahun 60. Tahun 60, tapi mulai sejak tahun sebelum diputuskan 5 Juli 59 nih udah disusun nih. Rapatnya di gedung Merdeka yang bekas Asia Afrika di Bandung, posnya. Lalu kenapa 5 industri ini yang menjadi prioritas? Karena bahan baku kita punya, pasar kita punya. Keuntungannya untuk membiayai kesra. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau membebaninya pada pajak rakyat. Nah, apakah yang menarik dari sini adalah roadmap ini wajib disusun berdasarkan hasil riset nasional. Jadi evidence based ya. Ya, science based. Nah, siapa think tank negara saat itu? Yang menyusun ini ada 513 orang pakar, perwakilan dari berbagai partai politik, khususnya DPR pertama, dan kemudian didukung oleh kampus-kampus, semua ahli ilmuwan dari berbagai kampus. Di situ dikatakan bahwa roadmap pembangunan itu harus berbasis pada sesuatu yang ilmiah, sehingga bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya secara ideologis, secara moral, tapi moral itu juga diuji dengan pengetahuan yang itu untuk kemaslahatan umat. Seperti itu. Ini ada kutipan dari Bung Karno ini yang lagi disebutkan di disertasi Rike ini ya. Sekali lagi perlu ditandaskan di sini bahwa Dewan Perancang Nasional tidak ingin menggunakan angka-angka yang berdasarkan taksiran. Angka-angka ini digunakan hanya sekedar mengarahkan pikiran. Ini gimana ini? Yang menyusun tadi, yang saya sebut think tanknya negara saat itu dalam institusi yang namanya Depernas, Dewan Perancang Nasional, yang nanti kemudian menjadi Bappenas. Nanti jadi Bappenas. Nah, mereka menyadari bahwa roadmap pembangunan sebagus apapun tanpa data yang akurat itu hanya manipulasi. Jangan lupa bahwa data yang digunakan sebagai basis untuk merumuskan kebijakan pembangunan itu juga menentukan alokasi anggaran negara yang sumbernya adalah uang rakyat, sebetulnya kayak gitu. Nah, jadi data menentukan alokasi ya. Alokasi anggaran. Ya, alokasi anggaran ya. Nah, ini halaman 41. Sebelum ke soal halaman 41 ini dikutipan itu dari sini. Iya. Jadi saya kemudian inilah buku ringkasan pembangunan semesta. Nanti saya akan kasih buat Mas Sahal. Boleh. Ini nggak semua orang punya. Iya, itu eksklusif sekali. Jadi di sini nanti bisa dilihat
kalau jadi semesta berencana itu totalnya Mas terdiri dari 17 jilid, 8 bab, 1945 paragraf. Saya punya segini buku aslinya, rinciannya begitu. Tapi ini ringkasannya. Oke. Di ringkasan inilah saya menemukan soal data itu menjadi penting. Orang belum ngomongin soal pentingnya data seperti zaman sekarang, begitu, bahwa datafikasi data itu sesuatu atau yang big data. Sebelum big data. Orang bicara mengenai big data ini dan konsepnya udah big data. Jadi dia bilang Depernas menginsafi soal penduduk, soal pokok dalam perencanaan, keterangan yang tepat mengenai penduduk dan seterusnya, satu keharusan dalam setiap penyusunan rencana dan dalam pelaksanaan dan penilaian pembangunan. Depernas tidak dapat bekerja dengan angka-angka taksiran, karena angka taksiran itu hanya mengarahkan pikiran. Nanti lahirnya rekayasa data atau rekayasa statistik whatever. Tapi artinya terjadi rekayasa yang dalam disertasi saya itulah salah satu bentuk kekerasan simbolik melalui data, angka dan gambar. Karena kemudian data itu terbagi menjadi data gambar berupa data spasial, kemudian data angka berupa data numerik dan data analisis kayak gitu. Sebelum membahas soal ini, meneruskan pembicaraan yang sangat menarik ini, seru ya? Ya, saya banyak yang atau saya seru sendiri nih. Enggak, tapi ini menarik karena gini, selama ini image yang digambarkan oleh, katakan aja oleh sejak zaman Orde Baru lah, term pembangunan itu miliknya Orde Baru. Jadi Bapak Pembangunan. Nah, itu kan Soeharto. Sementara kalau Soekarno itu diidentikan dengan revolusi, dengan sesuatu yang pokoknya nggak mikir bangun. Bung Karno itu yang dipikirkan menjebol, revolusi lah gitu. Nah, tapi kalau dari yang diuraikan oleh Rieke ini, ternyata memang justru pembangunan itu dipikirkan justru pada masa Soekarno ya, dengan pakai istilah pembangunan juga gitu. Iya dok, kebetulan saya Duta Arsip Nasional Republik Indonesia dan hobi saya memang membaca buku-buku tua, Mas. Saya ini wujudnya betul-betul, aja muda, tapi sebenarnya saya Marhainis tulen ya. Jadi buat saya arsip itu adalah kotak Pandora, di mana sejarah tidak bisa dibelokkan oleh kekuasaan manapun. Nah, kalau kita lihat, maka balik lagi roadmap pembangunan pertama itu memang disusun bukan oleh Soekarno sendiri, tapi oleh 513 orang terutama yang didukung oleh para pakar dari berbagai universitas yang ada dan sudah special development, sudah di atas peta spatial development. Jadi udah peta ini, saya nggak bawa buku besarnya, tapi suatu saat kalau diundang lagi khusus kita bahas tentang itu ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan era pemerintahan Soeharto itu ada di tesis saya, bagaimana digunakan propaganda misalnya pembangunan yes politik no, sehingga seolah-olah pembangunan itu bukan hasil keputusan politik. Itu sudah sesuatu cara propaganda yang kalau lu nggak nurut lu diteror juga kan. Ngobrol kayak gini zaman dulu pulang udah hilang, nggak tahu pulang atau enggak lah gitu. Nah kemudian kalau kita telusuri arsip sejarah, sebetulnya setelah tahun 65 baru keluar TAP MPR. Maaf kalau saya salah, tapi bisa dicek nomornya, saya takut salah. Nomor 4 tahun 73 tentang GBHN. GBHN itu isinya bukan idiokratik lagi, tapi GBHN itu isinya adalah teknokratik. Ini kan ada suatu kekerasan yang sistematis, sistematis, tidak terlihat, menggeser melalui berbagai norma yuridis lagi balik. Nanti kemudian bahwa GBHN itu adalah teknokratis 5 tahunan sesuai dengan elektoral begitu. Kalaupun kita bicara teknokratis, pola pembangunan semesta berencana ini 8 tahunan, Mas. Jadi bukan rezim yang 8 tahunan, tapi kebijakan pembangunannya. Kenapa? Agar sustainabilitasnya terjaga. Pergantian rezim tidak berarti penggantian kebijakan pembangunan. Ini harus kebijakan pembangunan tidak boleh disandra oleh momen elektoral, gitu. Jadi 5 tahunan dan kemudian
yang namanya GBHN itu dihilangkan, tapi namanya diganti, isinya sih sama semesta berencana, tapi idiokratiknya dihilangkan, sehingga kemudian di dalam perspektif para pendiri bangsa kita yang dipimpin Soekarno, karena beliau waktu itu adalah presiden, terbagi menjadi 3 pola. Namanya ini pola pembangunan nasional semesta berencana. Pola pembangunan nasional semesta berencana itu dalam pola yang disebut tripola. Pola project adalah research-nya, pola perencanaan adalah rincian detail dari hasil riset itu tadi, dari data-data yang akurat, nanti keluar, lalu bagaimana prioritas pembangunan selama 8 tahun dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah pola anggaran. Dari mana uang itu untuk membiayai sebesar apa setiap tahunnya, tripola. Nah nanti dalam GBHN di era Soeharto, tripola itu berubah menjadi trilogi. Jadi teknokratis menjadi ideologi gitu. Ini seperti sesuatu yang gitu aja dimasalahin. Tapi itu jadi masalah. Iya. Jadi seakan-akan udahlah nggak usah ribet soal politik, soal ideologi. Iya, seolah-olah ideologi itu, saya pernah ditegur salah satu orang yang sangat penting. Kamu ngomongin ideologi mulu, yang penting kerja. Nah, nanti itu kita ketemu kalau tadi dikatakan Soekarno bicara juga soal revolusi mental. Revolusi mentalnya Soekarno itu adalah cara berpikir dulu. Di situ ditulis cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup lebih baik yang dalam konteks pembangunan harus berbasis pada riset nasional. Itu kelihatan. Jadi bukan hanya kerja, karena kerja itu adalah hasil pemikiran, ada kedaulatan, dan kemudian kalau ngomongin bahwa datanya harus akurat, data itu bukan sekedar deretan cerita statistik negara, tapi bicara data adalah bicara kedaulatan negara. Bicara data adalah bicara bagaimana visi Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lalu misinya untuk mencapai visi ada di paragraf keempat, pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa, mencerdaskan, dan selanjutnya pakai apa sih pemerintahan itu yang dimaksud dalam misi alinea keempat itu? Ya dalam polisi pembangunan. Bagaimana polisi pembangunan itu harus disusun? Ya harus berbasis riset. Riset itu untuk apa? Untuk menghasilkan data yang akurat, data yang aktual, data yang signifikan tentang kebutuhan real, tentang kehidupan real rakyat, dan tentang potensi ekonomi yang harus menjadi kekuatan ekonomi. Nah, ini kembali ke soal terjadinya kekerasan simbolik karena ada pseudodata itu ya. Kan Rike bilang bahwa pseudodata itu terjadi karena pendekatan dalam pendataan itu top down, ya kan? Lalu apa solusinya dong? Terus, ini udah mau habis nih durasinya. Enggak apa-apa. Nah, tapi di sisi lain kan itu menjadi basis bagi kebijakan kan? Kebijakan pemerintah itu basisnya kan data seperti yang Rika jelaskan. Tapi kalau datanya pseudodata kan itu menjadi kebijakannya kan jadi saya boleh pinjem nggak? Jadi aneh. Nah, saya ingin Rika menjelaskan juga mengenai ini kayak lagi sidang saya terus itu loh perpresnya Pak Jokowi tentang satu data Indonesia. Nah, kalau kondisi kebijakan yang berbasis data itu bermasalah karena pseudodata, terus bagaimana kita bisa mencapai satu data Indonesia? Ini jadi ya, kelihatannya kok jadi gak apa-apa sih, karena menurut saya yang berpikir serius harus ada satu Indonesia sampai ngeluarin perpres, ya mohon maaf ya, bukan karena saya ngedukung Pak Jokowi. Ya karena kan pemimpin itu dibuktikan dari keputusan politik tertulisnya. Nggak bisa orang ngomong misalnya ngomongin gue dukung data harus bener, tapi dia tidak pernah mengeluarkan produk hukum. Karena ini negara hukum, mau ada satu data ya harus ada produk hukumnya begitu. Dan kalau kita ya monggo aja dilihat ya, bukan ngebelain Pak Jokowi enggak. Tapi emang fakta hukum membuktikan satu-satunya presiden yang berupaya sehingga keluar produk hukum yang namanya satu data Indonesia, dan itu pun dia hanya lewat perpres karena agak rumit, harus
Dan saya nggak ngerti kenapa revisi undang-undang statistik itu tidak pernah terjadi, padahal itu dibuat tahun 97 sebelum masa reformasi. Artinya perspektifnya aja masih perspektif pemerintahan yang mohon maaf kalau saya katakan otoriter ya, kalau nggak dan sentralistik itu yang penting dalam sistem ketatanegaraannya, sentralistik begitu, dan tidak pernah direvisi meskipun kita masuk desentralisasi, kita masuk lagi dalam penguatan pemerintah desa dan sebagainya. Lalu kemudian Pak Jokowi berusaha ada satu data Indonesia yang harapannya bisa mengintegrasikan antara data spasial dan numerik, bahwa muatan di dalam Perpres tersebut harus diperbaiki, ada beberapa hal iya, tetapi secara garis besar tujuannya itu udah benar gitu. Tinggal sekarang metodenya bagaimana supaya terjadi itu tidak mungkin dipisahkan. Kalau bicara satu data Indonesia, jangan hanya berpikir data Indonesia itu hanya berupa deretan angka, tetapi Indonesia itu merupakan perpaduan antara ruang kehidupan yang digambarkan di dalam peta gitu. Kita ngelihat Indonesia di mana ya, di petanya. Isi peta itu adalah gambar, angka begitu. Dan itu tidak mungkin dipisahkan lagi. Integrasi antara data spasial dan data numerik menjadi suatu keharusan ketika berbicara kita ingin ada satu data Indonesia yang merupakan big data Indonesia. Big data Indonesia itu di dalamnya adalah himpunan big data provinsi. Di dalam big data provinsi adalah himpunan big data kabupaten kota. Di dalam himpunan big data kabupaten kota itu adalah big data setiap desa. Apakah bisa? Bisa. Apa buktinya? Kita sudah melakukan riset, sudah bersama. Ini temuan, bukan temuan saya kalau metode pendataannya, temuan IPB University. Ada Dr. Sofyan Saf bersama teman-teman peneliti lain yang sangat disupport oleh rektornya Mas Arief yang luar biasa. Mas Arief Prof. Arief Satria itu luar biasa, memberikan dukungan penuh pada temuan-temuan peneliti-peneliti muda. Nah, kalau dikatakan ini kondisi existingnya sekarang kurang lebih. Nah, kalau ini baru temuan saya dalam disertasi. Ada pseudodata, ini namanya Vicious Circle, kebijakan rekolonialisasi. Kenapa Vicious Circle lingkaran setan maksudnya ya? Ya, karena nggak pernah ketemu setannya di mana. Melingkar-lingkar terus. Nah, ini ada pseudodata yang tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian ini pseudodata akhirnya bisa menghasilkan pseudo governance karena tidak based on data yang akurat atau precision data. Lalu ke kirinya dia bisa menghasilkan pseudo aspiration. Jadi mengatakan berdasarkan kebutuhan rakyat kami. Nah, rakyat yang mana? Kalau bansos aja masih salah, ya kan? Nah, kemudian ini akan menghasilkan pseudo representatif. Parlemennya juga semu. Kalau ini otokritik juga terhadap saya yang anggota parlemen sebenarnya. Dan ini pseudo, dia akan melahirkan pseudo public policy. Kemudian kedua-duanya ini segitiganya terbalik ya, sehingga rapuh sebetulnya, akan menghasilkan pseudo otoritas, lalu poor public accountability, dan ini juga menghasilkan social distrust, disorder, dan disobedience yang tidak lahir tiba-tiba, tapi semua lahir dari juridical norms atau norma yuridis gitu. Ya. Nah, kalau pseudodata itu menghasilkan pseudo governance dan seterusnya, itu kan kenyataan yang sekarang kita alami. Mas, ya bukan kan? Saya yang ngomong ya. Pemirsa Mas Hal yang ngomong ya. Halo Pak, halo. Enggak. Ya jadi contohnya kan. Misalnya, ini kan kita bukan menuduh. Bansos ternyata dan salah itu arah. Kan bukan hanya terjadi di era Pak Jokowi sebetulnya. Iya. Artinya karena kan basis norma yuridisnya dari tahun 97 tidak direvisi. Nah, pertanyaan saya dari mana memulai pembenahannya? Tadi yang Rika bilang kan selama ini pendekatannya top down kan, pendekatan pendataan yang dari bawah, yang dari pedesaan, dari kampus, dari civil society lah gitu ya, itu tidak direkognisi ya? Tidak diakui gitu kan oleh lembaga pengambil kebijakan. Karena pengambilan kebijakan itu basisnya kan harus harus data yang mendapat
aspek yuridisnya itu ada legitimasinya. Dan itu data yang dikeluarkan oleh katakan aja agen pemerintah lah, lembaga pemerintah. Nah, kalau ini yang terjadi, terus bagaimana caranya supaya data yang di kampus, di pedesaan, yang bottom up itu diakui, sehingga pseudodata ini teratasi gitu. Jadi saya mikirnya solusinya gimana ini gitu. Solusinya, lingkaran setannya itu loh. Ini adalah antitesanya yang saya tawarkan adalah the truth circle kebijakan afirmatif. Jadi lingkaran kebenaran, kebijakannya adalah kebijakan afirmatif. Kalau pakai istilah Nicole Dre adalah big data from bottom up. Tetapi berbicara norma yuridis, tawaran saya adalah hybrid sistemnya. Hybrid itu antara mana yang harus top down, mana yang harus bottom up, itu harus disatukan. Tidak mungkin kita hanya berbicara pendataan di desa. Ini para peneliti misalnya IPB, ketika saya pertama kali bertemu di Badan Pengkajian MPR dengan Bapak Dr. Sofyan Syaf ketika presentasi soal data ini, soal temuan mereka, lalu saya katakan, dan semua orang terkagum-kagum karena data itu mengcoding semuanya ya, precision kalau tadi saya perlihatkan ya. Nah, tapi pertanyaannya, terus bagaimana supaya itu menjadi sesuatu yang dijalankan? Ya kan? Itu pertanyaannya ya. Terus gue harus bilang wow gitu kalau temuan lu bagus. Itu nggak akan ada artinya, tidak akan pernah mencapai visi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat kalau tidak menjadi kebijakan berkekuatan hukum tetap yang namanya norma yuridis atau peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang tinggal isi norma yuridisnya, apakah akan melahirkan kembali reproduksi kolonialisme, watak kolonialisme, penjajahan, eksploitasi dolong parlong nasyong par nasyong, atau itu kita buat suatu terobosan membuka ruang afirmasi masyarakat di bawah, temuan masyarakat, civil society, kampus dengan masyarakat di desa menjadi bagian dari norma yuridis. Oleh karena itu, harapannya adalah bagaimana norma yuridis nanti soal pendataan itu sumbernya tidak meninggalkan norma sosiologis. Jadi kayak kan kalau dalam menyusun undang-undang tuh ada landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis suka dilupain gitu. Nah, ini kemudian ini segitiganya tidak terbalik. Jadi supaya kokoh gitu. Ini ada precision data menghasilkan genuine governance, menghasilkan genuine aspiration, nanti ke atas representatifnya juga benar. DP kalau ngomongin pemilu DPT-nya benar, lalu kemudian orang juga memilih karena kepercayaan begitu. Lalu ada genuine public policy, nggak bisa mengadi-ngadi lagi tuh, misalnya alokasi anggaran, contoh beberapa daerah, saya nggak usah sebutin, misalnya untuk pengadaan kertas sekian puluh miliar dan sebagainya, nggak bisa lagi. Lalu ini akan menghasilkan genuine authority, menghasilkan good governance, menghasilkan social trust, order, and obedience. Tapi ini basisnya adalah sociological norms yang menjadi inti dari norma yuridis. Norma sosiologi menjadi jantungnya norma yuridis gitu. Nah tapi gini, susah nggak ya itu? Enggak, susah, tapi kan memang harus tapi dulu aja bayangkan ya, yang ini itu dulu hampir 90% lebih rakyat belum bisa baca. Kita ini selalu mengecilkan rakyat gitu. Dulu itu orang nggak bisa baca loh, belum ada teknologi. Dan dirumuskan tapi oleh karena apa? Sekian ratus ahli 513 orang betul-betul dan kompeten. Syarat mutlaknya pertama adalah harus data yang akurat. Yang hasil riset. Yang kedua itu harus democratic rural development, karena mereka meyakini di mana sih rakyat hidup. Kalau nggak di desa, sekarang kelurahan, desa dan kelurahan. Disitulah adanya rakyat hidup. Ini yang di sini juga KTP-nya ujungnya desa atau kelurahan, bener nggak? Nah, tapi gini Rike, kan pseudodata itu bisa bertahan, ya, pemakaian pseudodata sebagai basis dari kebijakan bertahan itu kan bukan semata-mata karena mereka nggak tahu atau karena faktor kebodohan atau apa, tapi kan ada kepentingan. Ada pasti. yang diuntungkan dengan bertahannya pseudo data
sebagai basis bagi kebijakan. Nah, kalau misalnya seorang Rieke Diah Pitaloka mengusulkan tadi pembenahan pseudodata ini sehingga aspek data yang berbasis bottom up ya dari kampus, dari civil society, dari pedesaan itu diakui. Kan dan itu dia gini kan pasti loh, ada orang yang maksud dirugikan saya, kan, kelompok yang dirugikan. Saya nggak akan bicara dulu siapa kelompok yang dirugikan. Saya bicaranya kepentingan rakyat lah. Ngapain saya ngomongin orang yang selama ini terlibat manipulasi data? It's not my business gitu. Karena buat saya politik itu adalah publik, bukan person. Ini bukan karena saya disertasi ini benar-benar serius saya buat gitu, dan ini adalah tanggung jawab ilmiahnya saya bisa pertanggungjawabkan ya. Kalau enggak UI bisa digugat lah. Ini membawa institusi perguruan tinggi yang juga tidak main-main. Saya lebih tertarik terus ini bukan soal datanya yang tapi pekerjaan apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan data. Jadi what is to be done? Itu gimana? Harus lahir peraturan perundang-undangan tentang pendataan yang melahirkan kebijakan afirmatif negara. Dan itu butuh, saya menyebutnya jejaring dekolonial. Kalau dalam disertasi saya disebut jejaring dekolonial. Jejaring dekolonial. Dekolonial itu seperti gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa melawan imperialisme termasuk Konferensi Asia Afrika ya. Kayak itu gerakan dekolonial untuk menentang kolonialisme. Nah, hal serupa kita harus lakukan. Kenapa saya mau diundang sama Mas Sahal? Karena saya berharap Mas Sahal dan semua pemirsa dimanapun berada, ini adalah momentum. Indonesia harus segera mempunyai data yang akurat dan aktual. Ini soal peradaban bangsa ini ke depan. Tidak mungkin lagi pseudodata kita pertahankan. Jadi harus ada gerakan jejaring kolektif intelektual kolektif dimanapun berada. Yang disebut intelektual itu saya tidak membatasinya hanya karena mereka sekolah tinggi atau tidak. Saya bekerja sama dengan kepala-kepala desa. Salah satunya adalah kepala desa di Cianjur namanya Kang Jenal. Dia menginisiasi pendataan ini, lalu dia kemudian merumuskan, mencoba men-challenge dirinya sebagai kepala desa untuk merumuskan Musrenbangdes ya, sehingga dia bisa menentukan skala prioritas apa yang harus dilakukan di desa. Jadi kami butuh dukungan. IPB dan Universitas Indonesia tidak cukup, butuh jejaring kolektif, termasuk juga sekarang banyak sih sebetulnya, termasuk di BPS yang sangat ingin ada data yang baik. Bukan salah BPS, jangan menyalahkan BPS karena BPS bekerja harus sesuai dengan norma yuridis begitu. Dan ada teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, teman-teman di BRIN, teman-teman di BPIP, teman-teman di Kemendes, teman-teman di seluruh kementerian yang sedang berjuang saat ini. Saya tidak bisa menyebutkan orang atau jabatannya, tapi kami sedang berusaha keras agar lahir suatu kebijakan afirmatif yang menyadari, nah ini kalau ini kata-kata saya, bahwa di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan dan ada nasib kedaulatan bangsa ini. Bisa diulang nggak itu? Jadi di balik angka, nanti nggak dramatiknya nggak dapat. Pakai musik dong jeng gitu. Di balik data dalam angka negara. Jadi salah, ulang. Di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Perjuangan untuk melahirkan kebijakan afirmatif yang perspektif hibrid, top down dan bottom up ini tidak untuk mendikotomi antara mereka yang sedang duduk menentukan kebijakan dengan rakyat, tidak. Ini bukan untuk menyerang siapapun. Tapi ini adalah untuk komitmen kita bersama agar visi NKRI dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia Merdeka Bersatu itu terjadi, dan misinya pemerintahan yang mencerdaskan dan seterusnya mensejahterakan itu terjadi. Saya pengen tanya balik, kalau bukan pakai data yang akurat mau pakai apa? Jadi ini momentumnya.
Karena siapapun nanti presiden yang baru tidak akan terjadi perubahan signifikan kalau emang presiden tuh ngapain sih? Kepala daerah tuh ngapain sih? Ya jalanin kebijakan pembangunan. Pertanyaannya, kalau kebijakan pembangunan itu basis datanya adalah pseudodata, ini bukan soal person loh. Ini soal sistem yang merupakan perwujudan amanat konstitusi. Saya berupaya untuk memberikan satu gambaran di sini ada. Jangan lupa beli bukunya. Sebentar lagi terbit ya. Sebentar lagi ada di toko buku. Iya, dengan Pocer. Pondok Cerpen anak-anak muda di Jogja yang membantu. Jadi ini kita memang jejari kolektif dengan penerbitnya, percetakannya juga percetakan indie. Dan ini untuk sampai ada format kayak gini sama dengan yang buku lama para pendiri bangsa, ini aja susah loh untuk format gini. Mereka dulu udah kayak gini, itu luar biasa kan. Nah, kalau ditanya bisa nggak, kok kayaknya susah. Ini bukan bisa nggak bisa, kita pasti bisa kok. Harus ada sedikit kesombongan dari dan bangsa Indonesia dan optimisme, dan ini yang sombong saya suka. Positif ya, sombong positif. Mas, coba Mas baca pembukaan itu, kalimat awalnya apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemerdekaan bahwa hak segala bangsa. Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pede nggak? Baru aja merdeka udah ngomonginnya ngemerdekain negara lain. Baru saja dijajah ya? Nggak, baru itu kan declare-nya kan? Itu kan sebenarnya apa ya, manifestonya gitu. Duit gak ada. Duit nggak gablek duit kata emak, lu banyak tingkah gitu. Tapi itu adalah motivasi negara ini bisa tegak, tetap ada, eksis sampai hari ini karena kita punya DNA percaya diri yang luar biasa daripada founding fathers kita, founding mothers kita. Dan 513 orang itu, mohon maaf, bukan semuanya laki-laki loh, termasuk perempuan. Ini ada beberapa komisi. Ada ibundanya Gus Dur di sini. Ada juga di Komisi Pertahanan yang saya kira tidak ada perempuan, 5 orang perempuannya. Dan ini adalah Hari Perempuan Internasional. Ini pas banget momentumnya ini. Ya. Jadi memperingati Hari Perempuan Internasional adalah merayakan bagaimana perempuan menjadi bagian penting dalam menghentikan kebijakan rekolonialisasi terhadap rakyat. Kalau zaman dulu bisa, masa sekarang nggak bisa? Udah lebih canggih kok. Bisa dong. Oke, saya kira dengan ini kita nyatakan harus siap melawan pseudodata. Terima kasih. Makasih ya atas kehadirannya di Main TV. Demikian pemirsa, kita bertemu di episode berikutnya.